Oke, jadi teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan online ke Nusa Penida. Nah, sesuai dengan tema kita ya, yaitu Nusa Penida, Growing Tourism Potential for Backpackers, dan juga tentunya ya atas dukungan media partner kita pada hari ini, yaitu Halo Bali, info yang telah mendukung acara kita pada hari ini. Jadi mungkin bisa saya sampaikan ya untuk teman-teman yang ada di mana aja. Kita kan sekarang lagi mencoba untuk invite teman-teman ke Nusa, terutama mungkin untuk sekarang Nusa Penida. Kebetulan sekarang saya lagi ada di Nusa Lembongan karena saya seringnya traveling keliling, kadang Bali, kadang Nusa Lembongan, Nusa Penida, kadang Gili. Nah, Nusa Penida itu apa aja sih yang kita bisa dapatkan? Mungkin di slide berikutnya, Mbak. Di slide berikutnya mungkin, ya. Apa yang bisa kita dapatkan yang ada di Nusa Penida ya. Jadi kalau kita mau ke sana itu kita biasanya transfer bisa dari Sanur atau Padang Bayi. Kemudian apa aja yang bisa kita lakukan di sana? Di sana itu kita ada tour island. Itu kita ada dari barat sama dari timur. Kalau yang barat itu sendiri kita ada Kelingking, Broken Beach, Angel Bilabong, itu yang paling terkenal. Cuman selain daripada 3 spot itu, kita masih ada spot-spot yang lain. Kemudian untuk yang timur kita ada Atum, Rumah Pohon, Gua Giri Putri, dan kita di sana bisa memakai motorbike atau car. Nah, teman-teman kalau misalkan suka adventure, saya sarankan pakai motorbike. Tapi kalau misalkan rame-rame atau nyari kenyamanan, kita bisa pakai mobil. Tapi jangan kaget karena jalanan di sana itu lumayan adventure ya. Tapi mungkin seperti yang kalau nanti teman-teman bisa lihat di sana, sekarang sudah mulai lumayan ada perubahan daripada tahun 2016-2017. Kalau di tahun 2016-2017 itu sendiri masih sangat roadnya sangat kurang bagus, tapi sekarang sudah mulai banyak ada perubahan. Jadi udah lebih easy untuk kalau dipakai pakai mobil. Jadi nggak harus pakai motor. Kalau dulu kita lebih enakan kadang-kadang pakai motor karena fleksibel dengan jalan-jalan yang berbatu. Nah, kemudian untuk water activity itu sendiri, kita di sana ada snorkeling, ada diving, ada fishing, tour island by boat juga kita ada di sana. Spotnya apa aja? Ada manta, ada mangrove, ada gamat, sama kristal. Nah, di sana kalau misalkan kita mau coba untuk dinner di cruise atau di yacht, itu juga ada. Biasanya ada beberapa yacht yang bisa menawarkan untuk dinner di cruise seperti itu. Kurang lebih sih kira-kira seperti itu. Selain daripada itu sendiri, apalagi sih yang bisa kita lakukan di sana? Kita di sana bisa melakukan seperti semacam wedding atau proposal atau honeymoon package. Saya pernah ada tamu waktu itu di sana. Awalnya dia itu tidak ingin propose seseorang, tapi karena melihat keindahan daripada Nusa Penida, terutama dia terinspirasi dengan kelingking. Kelingking itu kan kayak jari manis nih. Nah, saya saja seperti itu. Kenapa kamu? Kemudian dia terinspirasi untuk purpose sama pacarnya itu. Jadi kalau ini salah satu contoh ya di mana Nusa Penida itu mempunyai daya tarik magnet tersendiri yang bisa kita eksplor di sana. Jadi kalau dulu ke sana kita hanya misalkan untuk sembahyang aja atau untuk kegiatan untuk teater, tapi sekarang banyak hal yang bisa kita lakukan, tidak hanya adventure, bahkan hal-hal yang romantis pun kita juga bisa kita lakukan di Nusa Penida. Seperti itu. Sepertinya ini slide saya yang terakhir ya, Mbak ya. Ya, Iya, betul Ibu. ya, oke. Mungkin itu aja dari saya perkenalan tentang apa aja sih yang kita bisa dapatkan di Nusa Penida. Jadi kira-kira untuk ke sana itu juga tidak sulit ya, karena kalau kita mau ke sana sendiri, kita hanya tinggal dari Sanur itu sekitar 35 menit, dengan satu tiket one way itu sekitar 75 sampai 100.000. Kemudian untuk roughly untuk motor itu mungkin sekitar 70 atau 75.000 seperti itu. Jadi sudah sangat easy buat kita dan tidak kayak high cost itu tidak. Bahkan untuk penginapan itu sendiri di sana itu sekarang range-nya juga macam-macam. Ada yang starting dari 100.000 kita sudah dapat penginapan yang lumayan enak.
Baik teman-teman, di sini saya tampilkan Pulau Nusa Penida. Pulau Nusa Penida ini terletak di Kabupaten Klungkung, tepatnya di Kecamatan Nusa Penida. Di mana Pulau Nusa Penida ini dibagi menjadi 3 pulau ya teman-teman. Yang pertama yaitu Nusa, ini yang pulau yang besar ini namanya di Nusa Penida Nusa Gede namanya. Terus yang ini yang medium ini Nusa Lembongan dan yang kecil Nusa Ceningan. Di mana Nusa Lembongan ke Nusa Ceningan ini dihubungi oleh jembatan kuning, di mana yang lebih familiar dikenal dengan Yellow Bridge. Baik, di Nusa Penida ini sangat indah ya. Keindahannya itu baik di lenturnya maupun wisatawan wisata di bawah lautnya. Baik, untuk di wisatawan untuk wisata di lenturnya itu dibagi menjadi 2, Kak. Yang pertama yaitu wisata di bagian timur, ini namanya sebelah timur Pulau Nusa Penida, dan ini bagian baratnya Pulau Nusa Penida. Ini adalah spot snorkelingnya. Untuk keindahan Pulau Nusa Penida ini, untuk wisatawan underwaternya itu ada 4 poin snorkeling yang bisa kita kunjungi. Yang pertama yaitu di Manta Bay, yang kedua Gamat Bay, Wall Bay, dan Crystal Bay. Untuk snorkeling biasanya kita ambil waktunya yang bagusnya itu yaitu di pagi hari. Lokasi Manta Bay ini dekat dengan objek wisata Broken Beach. Terus Gamat Bay ini di Teluk Gamat, dan Wall Bay ini dekat dengan Toyepake, dan Crystal Bay tepatnya di Crystal Bay. Di Crystal Bay teman-teman kalau snorkeling kadang-kadang bisa juga temu dengan sunfish atau mala-mala fish. Nah, ini keindahan Pulau Nusa Penida bagian timurnya. Di bagian timur teman-teman bisa menemukan yaitu Diamond Beach, di mana Diamond Beach ini memang sangat familiar dan sangat terkenal di Pulau Nusa Penida. Lokasinya Diamond Beach ini dari pelabuhan Toyopake atau dermaga Banjarnyuk butuh waktu kurang lebih 1 jaman. Ini Diamond Beach. Dan kedua yaitu ada namanya Atuh Beach. Lokasi Atuh Beach ini dekat dengan Diamond Beach, bersebelahan. Dan ini adalah rumah pohon yang sangat diminati oleh wisatawan untuk ngambil sunrise. Di mana untuk mendapatkan sunrise, teman-teman harus bangun yaitu berangkat sekitar jam 4 karena sampai di sana harus sekitar jam 5.30 sudah sampai di sana. Ini yang rumah pohon. Terus ini Diamond Beach juga, ini Diamond Beach dari atas. Ini Diamond Beach juga, di sana ada tempat-tempat foto yang bagus juga. Di samping itu Diamond Beach, di rumah pohon ini juga dikenal dengan Thousand Island atau Pulau Seribu. Dari atas teman-teman bisa melihat banyak pulau-pulau kecil-kecil dari Thousand Island ini. Dan terakhir yaitu Teletubbies Hill. Nah, di Teletubbies Hill. Nah, ini adalah objek wisata Nusa Penida bagian barat. Untuk Klingking Beach memang merupakan objek wisata yang sangat terkenal di dunia, yaitu Klingking Beach ini merupakan ikon dari Nusa Penida dan salah satu daya tarik di Pulau Nusa Penida. Untuk menuju ke pantai Klingking Beach ini butuh waktu kurang lebih 45 menit untuk menuju pantainya. Memang pantai, kalau sudah sampai di pantai Klingking Beach ini pantainya sangat bersih dan sangat biru lautnya. Kalau turun ke Klingking Beach ini butuh tenaga ekstra dan perlu hati-hati karena jalannya masih sangat tradisional dan masih batu-batu. Dan pegangannya itu cuma pagar-pagar dari kayu aja. Terus ini Broken Beach. Nah, ini Broken Beach. Broken Beach lebih dikenal di Nusa Penida dengan Pasig Hook. Di mana Pasig Hook ini mempunyai story atau sejarah di mana dulu waktu zaman dahulu ini yang lobangnya ini merupakan suatu desa, sebuah desa di sini, karena ada desa itu ada masalah, maka Tuhan itu istilahnya dihancurkanlah dia desanya ini sehingga jebol dan menuju ke laut. Nah, jadilah seperti ini jadinya dia. Nah, ini Broken Beach. Nah, ini Angel Billabong. Lokasi Angel Billabong dengan Broken Beach ini sangat berdekatan, bersebelahan. Dia bisa kalau teman-teman ke sini bisa di satu parkir aja naruh
transportasinya seperti motor atau mobilnya bisa jalan kaki ke sini. Lokasinya sangat dekat. Dan ini Crystal Bay Beach yang dimana lebih dikenal dengan spot snorkelingnya di sana juga, selain pantainya yang indah juga. Dan ini adalah Palwang Cliff. Palwang Cliff ini lokasinya bersebelahan dengan Klingking Beach, di mana dia diambil dari tampak samping. Ya, itulah keindahan Pulau Nusa Penida. Bukan cuma bagian barat atau bagian timur, tapi masih ada banyak objek-objek yang tersembunyi di Pulau Nusa Penida.